Saudara pendengar Suyanto.id, ketemu lagi, semoga Anda semua sehat walafiat. Ikut saya yuk, ini di kitchen Suyanto's Kitchen, dan kita akan melakukan masak gulai segar ikan. Bisa ikan apa saja yang Anda suka, tapi kali ini kita memilih kakap merah. Bagaimana? Mengapa disebut gulai segar? Karena bumbu-bumbunya itu tidak harus dilumatkan seperti orang bikin gulai. Jadi cukup diiris-iris, dimasukkan sehingga ada nuansa segar, tidak terlalu pekat bumbunya. Seperti apakah kegiatan mempersiapkan gulai segar ini? Yuk kita ikuti dengan Chef Suyanto yang terjadi, dan kita bisa mengikuti proses jalannya membuat gulai segar ikan. Ini saudara-saudara, kita berjalan mendekat TKP, yaitu tempat di mana chef mempersiapkan gulai segar ikan. Ini bumbu-bumbunya sudah disiapkan, yaitu pertama kali adalah brambang, bawang putih, brambang merah, bawang putih, kemudian ada lagi cabai itu bisa hijau, bisa merah, tergantung selera mau pedasnya tingkat seperti apa. Ada lagi tomat di situ. Tomat sangat penting karena mengandung khasiat yang mendatangkan enzim leukopin. Kemudian ada juga di sini buah belimbing uluh, yang itu adalah untuk memberikan rasa asam dikit supaya kita tetap berselera makannya. Dan inilah bumbu bagian mendatangkan aroma, yaitu salam, daun salam. Ini juga kita petik dari pohon sendiri, daun salam itu. Dan ada lagi yaitu daun jeruk purut. Ini juga aromanya akan hebat. Ada juga yang namanya serai, juga kemudian diikuti apalagi itu, ini adalah lengkuas, jadi laos bahasa Jawanya. Ada juga jahe. Ini kalau saya ketemu jahe dimasakkan, saya makan juga walaupun pedas. Dan ada lagi, ini adalah apa ini? Kayu manis. Kayu manis, yaitu kayu yang manis. Dan ini cengkeh. Cengkeh ini sangat monumental karena diperebutkan pada zaman Marco Polo. Dan ada lagi kapulogo. Ya, ini kapulogo, dan juga ada lagi pala. Ya, ini semua adalah untuk memberi aroma yang baik. Ini ada kunyitnya nanti untuk memberi warna supaya kelihatan cantik, dan oleh karenanya kita menggunakan kunyit yang sudah jadi saja, bukan kunyit segar. Ada lagi bunga combrang. Ini adalah bunga yang kita petik dari kebun, dan bunga combrang ini adalah memberi khasiat yang luar biasa dan bisa menimbulkan rasa agak asam, dan juga aromanya berbeda dengan yang lain-lain. Ini adalah bahan utamanya, kakap merah. Jadi dipotong-potong dadu besar supaya ketika matang gampang sekali untuk mengambilnya. Ini adalah gantinya santan, kita menggunakan fiber cream supaya tidak mendatangkan lemak jenuh ketika sudah menjadi masakan. Nah, inilah kita mulai, saudara-saudara. Kita tuangkan brambangnya digongso. Di bahasa Indonesia ya nggak tahu lah, goreng duluan. Kalau sudah berbau gurih itu akhirnya dimasukkan bumbu-bumbu yang lain. Ini supaya apa? Supaya digongso itu supaya mereka
bawang-bawang, brambang-brambang itu menimbulkan aroma, dan berikutnya dimasukkan adalah cabai. Ini menyusul bawang merah dan bawang putih. Cabainya dimasukkan, tapi kita harus nunggu warna bawang merah, bawang putihnya agak berubah dari agak kecoklatan dikit. Kemudian setelah itu baru dimasukkan cabenya. Tapi kita kalau masukkan cabai hati-hati, dalam arti bahwa karena bisa Anda batuk-batuk karena asap cabai itu bisa membuat kita baunya ini adalah menjadi sangat sensitif pada hidung kita. Ini kita tunggu. Jadi masukkan cabai. Nah, sekarang cabainya dimasukkan. Nah, lihat suaranya sudah beda, sangat dahsyat ini suaranya. Lihat, jadi luar biasa itu. Ini baunya sudah luar biasa. Ini bumbu berikutnya. Inilah yang rahasianya gulai segar. Jadi bumbu-bumbunya itu tidak dilumatkan, tapi semuanya dalam bentuk irisan dan dimasukkan ke dalam tempat untuk masak, yaitu di wajan yang besar ini. Kalau gulai yang tidak segar itu kan memang dilumatkan sehingga kuahnya itu pekat. Kalau ini kuahnya itu tidak pekat. Nah, tomat berikutnya sudah dimasukkan. Ini adalah tomatnya, dimasukkan ke dalam penggorengan itu, dan ini tentu satu demi satu bumbunya adalah bercampur baur, berkomunikasi. Dan berikutnya adalah air. Ini tadi air apa ini? Air biasa. Nah, ini tadi kebutan itu. Ya, ini air biasa, dan kelihatannya ini mantan untuk merebus combrang tadi. Nah, supaya tidak dibuang, air rebusan bunga combrang itu dimasukkan sebagai basis kuahnya. Ini jangan sampai zat-zat yang ada di combrang itu hilang begitu saja, sehingga airnya dimanfaatkan. Langkah berikutnya, kasih garam. Kira-kira 2 sendok teh. 2 sendok teh lah pertama kali. Kalau garam, saudara-saudara, kalau masak ini harus hati-hati. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau kurang itu bisa direparasi, bisa diperbaiki. Tapi kalau kelebihan, udah luar biasa kesedihnya. Nah, berikutnya kunyit. Kunyit itu bubuk kunyit 1 sendok teh. Ini untuk memberi warna supaya nanti kuahnya itu memiliki warna kuning, sehingga memberi kesan sesuai dengan namanya gulai segar. Maka warna kuahnya itu harus sumringah, jadi ceria. Jadi itulah. Nah, ini kemudian adalah fiber cream, dimasukkan sebagai pengganti santan. Nah, lihat nih, ya kan, warnanya sangat sangat cerah gembira ria, dan itu tentu saja rasanya ini juga luar biasa karena berbagai bumbu berkomunikasi dan bersilaturahmi di dalam wajan ini. Bayangkan, ada pala, ada kayu manis, kemudian ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, luar biasa, dan ada juga namanya blimbing wuluh. Nah, inilah saudara-saudara, tahap-tahapan masak gulai segar. Sekarang sedang ditunggu, diaduk-aduk, dan terakhir ini, bukan terakhir, dikasih gula juga. Jadi supaya ada sedap manis. Tapi gula sebetulnya nggak perlu banyak-banyak. Ini gulanya gula putih ya, jangan sampai dikasih
gula merah nanti tidak cocok dan merusak warna. Dan oleh karena itu mungkin ini harus dites oleh chefnya tentang bagaimana rasanya. Jadi ketika sudah agak mendidih ini dites, nanti dianalisis apakah sudah memenuhi rasa manisnya, rasa asidnya dan sebagainya, sehingga dalam perjalanannya itu bagi yang kurang selalu ditambah. Nah, ini kelihatannya rasa asinnya kurang, jadi ditambah lagi dikit demi sedikit supaya pas sesuai dengan ukuran dan selera kita. Ini sudah lihat, ini sudah mendidih gulai segar kita. Nah, akhirnya ini bahan utamanya yaitu ikan. Dalam hal ini ikan kakap merah. Tapi kita milih ikan yang sudah difile. Jangan ikan utuhan dipotong-potong. Tapi ini ikan yang sudah dihilangi tulang-tulangnya atau difile. Kalau orang Jawa mengatakan difilet, tapi itu bacanya file sebetulnya. Jadi diiris-iris, kemudian dipotong bujur sangkar, kotak-kotak supaya ketika mateng itu mengambilnya gampang dan tidak remuk redam dibandingkan dengan ketika ikannya itu tidak dipotong-potong. Ini jadi saudara kita lihat kuning semeringah. Nah, itu kita lihat daun salamnya sudah bereaksi karena mereka berubah warna. Nah, ini daun salamnya tadinya yang sangat hijau, kemudian dia berubah menjadi agak gelap. Itu menunjukkan bahwa dia sudah bereaksi. Ini chef sedang mengaduk-aduk supaya reaksinya segera bisa merata. Ini akhirnya ini adalah combrang. Kita punya combrangnya diiris membujur, jangan horizontal, jangan horizontal tapi vertikal, sehingga dia tidak remuk. Dan kalau nggak ada combrang, kalian kalau nggak punya combrang diganti kemangi, itu juga bagus. Nah, kalau ada kecombrang, ini aromanya juga khas, bekerja sama dengan aroma yang lain. Dan tentu saja karena kecombrang ini juga memberi rasa asam dikit ketika kita mengunyahnya. Nah, ini juga ada lagi di samping itu adalah belimbing uluh, juga lumayan. Ya, ini belimbing uluh yang ditunjukkan oleh chef kita ini. Ini ditunggu sampai kira-kira dagingnya ini empuk. Kalau sudah dagingnya empuk, itu pertanda gulai segar sudah selesai disiapkan. Tapi saudara harus tahu hierarki memasukkan ke dalam ini, ke dalam gulai segar ini, ke dalam wajan yang untuk masak ini. Tentu saja mereka atau bahan-bahan yang memiliki tekstur paling keras itu dimasukkan dulu supaya terjadi pematangan yang bersamaan. Kalau yang misalkan saja yang lembek-lembek didulukan, itu nanti terdapat pematangan yang tidak sama. Kecuali tomat memang tujuannya adalah untuk bumbu, tidak untuk diutuhkan seperti combrang misalkan saja. Fungsinya adalah berbeda itu. Nah, kita menunggu saudara-saudara, menunggu sampai mendidih dan semua yang lain sudah siap, bumbunya sudah berinteraksi. Namun ini yang berikutnya ini adalah akan dimasukkan
bunga combrang. Tapi bunga combrang ini sudah direbus terlebih dulu, yaitu setengah mateng lah itu. Jadi setengah mateng direbus dan air rebusannya tadi dimasukkan lagi supaya khasiat combrang itu tidak terbuang sia-sia yang berada di airnya itu. Yang terakhir ini adalah belimbing uluh, di mana belimbing uluh ini bisa memberi aroma asam. Dan karena sesuai konsepnya gulai seger, maka dia dipotong kecil-kecil, kira-kira ya 2 cm supaya ketika makan itu bisa ada option bagi yang misalkan saja suka ya dimakan, kalau nggak suka ya dikembalikan. Nah, kalau saya apa-apa suka, nggak pernah tidak suka, semua suka saya makan. Yang penting adalah makanan sehat. Saya tidak memikirkan makanan enak untuk saat sekarang. Perkara rasa itu adalah ada di mindset saudara masing-masing. Kalau mindset saudara itu makan untuk sehat, bukan untuk enak, maka apapun yang Anda hadapi adalah pikiran ini makan untuk sehat, bukan untuk enak-enak. Nah, inilah saudara-saudara, saya kira kita akan segera selesai ini mungkin menunggu mendidihnya. Kalau begitu mendidih ini pertanda sudah selesai dan gulai segar pertandanya adalah juga sudah dituang ke dalam tempatnya. Ini dapur kita, kitchen kita ini, Suyanto's Kitchen, itu selalu aktif, tidak pernah tidak ada aktivitas setiap hari, karena disinilah tempat berbagai menu untuk menopang imunitas selama pandemi disiapkan dengan berbagai variasi menu yang kita kehendaki. Saya kira sudah hampir. Kita tunggu masih beberapa menit, 3 menit lagi mungkin. Jadi walaupun nanti tidak sampai dituang, ini saudara bisa membayangkan betapa enaknya ini. Jadi saya juga sudah keluar ngecas sedikit lah, liurnya keluar ini karena melihat gulai segar ini. Dan ini dimakan dengan nasi anget, ini sangat bagus. Kemudian kasih peyek teri ataupun lempeng, itu juga sangat cocok. Kalau kita sudah punya gulai segar, saya kira kita tidak perlu lagi beli sate atau dengkleng, cukup ini karena bahannya ikan laut ini sangat direkomendasi. Kita paling tidak 1 minggu itu harus makan 3 potong ikan laut supaya imunitas kita itu menjadi semakin kuat. Nah, ini sudah siap-siap untuk dituang ke dalam tempat yang disiapkan untuk makan. Lalu pertanyaannya adalah kok banyak banget masaknya gitu. Jadi tentu saja kita makannya tidak banyak, secukupnya saja. Inilah caranya kita mengambil, dituang ke dalam tempat yang sekiranya akan segera dinikmati saat. Selebihnya saya kira bisa ditaruh di refrigerator untuk 1 hari ke depan. Dan kalau Anda mau makan dari yang refrigerator, kalau mau dipanaskan ya bisa, kalau tidak ya kalau nasinya hangat dituang saja nggak masalah. Itu hanya selera saya kira. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa
dari refrigerator itu tidak boleh dipanaskan, tapi saya termasuk yang saya panasi dan nggak masalah sampai sekarang. Nah ini kita sudah siap, dan ini kalau dituang ke meja ini bersama teman-temannya yang ada di sini. Inilah saudara-saudara kegiatan masak kita. Ini sudah dituang di sini. Ini sudah siap untuk kita makan pagi. Begitu cara masak gulai seger. Mudah-mudahan Anda terinspirasi untuk berinovasi, karena ini adalah merupakan gulai hasil inovasi karena tidak menggunakan bumbu-bumbu yang pekat. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video yang terbaru dari Suyanto.